Api yang membakar mobil dinasku malam itu bukan sekadar kobaran amarah. Itu adalah panggilan yang memaksa aku menghadapi bayang-bayang masa lalu yang kelam dan keputusan yang tak mudah. Di balik asap dan bara itu, tersembunyi sebuah rahasia yang bisa mengoyak bukan hanya kehormatanku, tapi juga persahabatan yang telah lama hilang. Jika seorang prajurit harus memilih antara tugas dan sahabat, kemana langkah yang seharusnya diambil? Langit sore itu berwarna jingga tembaga. Cahaya matahari terakhir menyusup lewat sela-sela barak, menyorot wajah-wajah lelah yang baru saja menyelesaikan pelatihan tempur. Suara gemerincing senjata dibersihkan, dan canda tawa para prajurit menjadi nyanyian terakhir hari itu. Aku duduk di bangku kayu di depan gudang senjata, menggenggam secangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin. Namaku Arif, Serda Arif Ramadan. Usia 30 lebih sedikit, berdinas di Batalion Infanteri. Sejak usia 20, seragam loreng ini sudah menjadi kulit kedua bagiku. Disiplin, dedikasi, dan rasa hormat adalah napasku sehari-hari. Namun sore itu, entah mengapa, rasa rindu pada rumah begitu mencengkram. Mungkin karena pelatihan 3 minggu di luar kota ini, membuatku kangen pada satu-satunya pelabuhan damai, keluargaku. Istriku, Rani, adalah penenang hidup. Sederhana, penuh kasih, dan selalu kuat meski harus membesarkan anak kami yang baru berumur 5 tahun, Zidan, saat aku sering ditugaskan jauh. Rumah kecil kami di pinggiran kota adalah surga yang tak tertukar dengan pangkat atau medali apapun. Aku melirik arloji di tangan. Sudah hampir pukul 7 malam. Komandan baru saja membubarkan barisan akhir. Aku diberi izin pulang malam itu juga lebih cepat dari yang dijadwalkan. Sebuah keberuntungan langka. Serda Arif, hati-hati di jalan. Jangan lupa titip salam buat Bu Rani, sapa Leda Yoga sambil menepuk bahuku. Aku mengangguk dan tersenyum. Siap Dan, terima kasih izinnya. Langkah kakiku terasa ringan menuju garasi. Mobil dinas tua yang biasa kugunakan, sebuah kijang berpelat militer, sudah menunggu di sana. Mesinnya tidak sempurna, kadang ngadat, tapi tetap setia membawaku pulang. Aku memeriksa ban dan lampu, kebiasaan lama yang tak pernah kutinggalkan. Lalu, aku menghidupkan mesin dan meluncur ke jalan beraspal yang mulai sepi. Jalanan menuju rumah melewati hamparan sawah dan perumahan yang mulai gelap. Radio. Di mobil menyala pelan, memutar lagu lama dari Ebiet G. Ade, nada sendu yang cocok dengan suasana hatiku. Aku membayangkan Rani sedang memasak di dapur, aroma tumisan bawang yang khas, dan Zidan yang pasti berlari ke pintu saat mendengar suara mobilku. Tapi takdir punya caranya sendiri menyambut kepulanganku. Ketika aku berbelok di tikungan terakhir, menuju kompleks rumah, aroma hangus tiba-tiba menerpa. Awalnya samar, lalu makin kuat. Mataku terpaku pada cahaya merah yang menyala di kejauhan. Dan saat aku mendekat, dadaku terasa diremas. Itu rumahku. Itu mobil dinasku. Terbakar. Aku menepikan mobil dan melompat keluar. Api sudah melalap setengah kendaraan dinas yang biasa kupakai. Api menjilat kap depan, lalu merambat ke ban dan kaca. Suara ledakan kecil terdengar dari dalam, mungkin tangki bahan bakar. Warga sekitar berdiri di kejauhan, beberapa berteriak, meminta air, yang lain hanya bisa menonton dengan wajah ngeri. Zidan! Rani! Aku berteriak, berlari ke arah rumah. Pintu depan terbuka. Rani keluar dengan Zidan dalam gendongannya, batuk dan wajah pucat. Aku langsung memeluk mereka. Seluruh tubuhku gemetar. Ada yang lempar botol. Pakai bensin. Rani bicara. Tersendat. Mereka kabur naik motor. Aku mengusap punggungnya, berusaha menenangkan, tapi pikiranku sudah dipenuhi amarah. Siapa yang berani melakukan ini? Siapa yang cukup gila membakar mobil dinas militer tepat di halaman rumahku? Petugas pemadam kebakaran baru datang 15 menit kemudian. Api berhasil dipadamkan. Tapi kendaraan itu hangus. Hanya rangka yang tersisa. Aku menatapnya dalam diam. Rahangku mengeras. Ini bukan tindakan sembarangan. Ini pesan. Ancaman.
Malam itu, aku tidak bisa tidur. Zidan tertidur di sampingku, tubuhnya masih gemetar. Rani duduk di kursi sambil menatap kosong ke arah jendela. Aku bangkit, membuka lemari, dan mengeluarkan pistol dinas yang selama ini kusimpan dalam brankas. Tanganku gemetar saat memegangnya, bukan karena takut, tapi karena marah. Sesuatu di dalam diriku retak malam itu. Harga diriku sebagai prajurit, sebagai kepala keluarga, telah diinjak-injak. Paginya, aku melapor ke markas. Komandan menatapku dalam-dalam setelah aku selesai bercerita. Kau tahu siapa pelakunya? Aku mengangguk pelan. Belum 100%, tapi saya curiga kuat pada kelompok Grip Jaya. Komandan mendengus. Ormas itu sudah sering masuk laporan warga, tapi sulit disentuh secara hukum. Banyak backing di belakang mereka. Aku mengatupkan rahang. Kalau mereka main di wilayah saya, membahayakan keluarga saya tidak bisa tinggal diam. Dia menatapku lama. Lalu perlahan berdiri dari kursinya dan menepuk bahuku. Kumpulkan bukti. Tapi ingat, kita TNI. Kita tidak bergerak tanpa strategi. Kalau kau ingin bertindak, kau tidak sendiri. Hatiku menghangat, tapi juga semakin berat. Ini bukan lagi sekadar balas dendam. Ini soal kehormatan, soal keamanan, soal harga diri seorang prajurit yang keluarganya diancam di tanah sendiri. Aku pulang hari itu bukan sebagai ayah atau suami. Aku pulang sebagai prajurit yang siap menghadapi perang di tanah kelahirannya sendiri. Dan aku bersumpah, mereka akan membayar. Dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pagi itu matahari seperti enggan terbit. Awan kelabu menggantung rendah di atas atap rumahku, yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Bau asap dari sisa kebakaran semalam masih melekat di udara, menyelinap masuk ke dalam rumah seperti luka yang tak kunjung sembuh. Di halaman, mobil, dinas yang hangus tinggal kerangka logam hitam legam, seperti nisan bisu atas harga diriku yang diinjak-injak. Rani menatap kosong ke arah jendela, memeluk Zidan yang belum sepenuhnya pulih dari ketakutan semalam. Anakku itu tak banyak bicara. Pagi ini, biasanya ia akan berlarian dengan boneka robotnya, menirukan gerakan baris berbaris yang sering kulakukan. Tapi pagi ini, Zidan hanya duduk diam dalam pelukan ibunya, matanya kosong, dan itu menghantam hatiku lebih keras daripada peluru. Aku berdiri di halaman. Pandanganku terpaku pada bekas kobaran api. Sepatu dinasku menjejak di atas tanah yang basah oleh sisa air pemadam. Mataku menyapu lingkungan sekitar. Beberapa tetangga berdiri di kejauhan, pura-pura tidak memperhatikan. Tapi aku tahu, mereka tahu. Ada ketakutan di mata mereka, dan sebagian lagi, mungkin rasa puas tersembunyi. Dunia ini memang tidak pernah sepenuhnya berpihak. Arif, suara Rani memanggil pelan dari belakang. Aku menoleh. Ada yang melempar botol dari luar pagar. Aku sempat lihat bayangan motor, tapi terlalu gelap, lanjutnya. Mereka sengaja nunggu kau pulang. Aku mengepalkan tangan. Tidak hanya menyerang simbol dinas, mereka menunggu aku. Mereka ingin aku tahu bahwa aku target. Ini bukan teror sembarangan. Ini pernyataan perang. Dan aku takkan diam. Di markas, laporan sudah mulai diproses. Beberapa petugas militer mengumpulkan dokumentasi dan keterangan dari warga sekitar. Tapi, dari raut wajah mereka, aku tahu ini bukan investigasi biasa. Di luar sana, dunia sipil punya banyak pagar hukum yang bisa menahan langkah tentara. Sekali saja kami bergerak tanpa perintah, tanpa legitimasi, kami bisa dianggap melanggar. Dan aku tahu benar risikonya. Namun, aku juga tahu satu hal yang pasti. Keluargaku tidak akan aman kalau aku hanya menunggu hasil laporan. Siang itu, aku menyelinap ke gudang penyimpanan intelijen. Aku tahu tempatnya. Aku tahu siapa yang bertugas di sana. Dan aku tahu siapa yang bisa diajak bicara tanpa terlalu banyak bertanya. Masih seperti dulu, Rif. Masuk-masuk tanpa izin, kata suara di balik pintu. Aku menoleh dan tersenyum tipis. Reza, jawabku. Butuh bantuan. Reza adalah rekan satu angkatan dulu. Setelah lulus, dia bergabung dengan unit intel.
sementara aku lebih memilih jalan infanteri. Kami jarang bertemu, tapi hubungan kami selalu profesional. Dan kadang, di dunia yang penuh lapisan ini, punya teman seperti dia adalah berkah tak ternilai. Ada nama? Tanyanya sambil menyalakan komputer. Tangannya lincah, seolah sudah hafal sistemnya luar kepala. Grip Jaya, jawabku datar. Iya, berhenti sejenak. Matanya memandangku dengan sorot serius. Kau serius? Aku hanya mengangguk. Reza mendesah panjang, lalu mulai mengetik sesuatu. Layar menampilkan serangkaian data, laporan pengintaian, hingga berita lama. Grip Jaya itu rumit, katanya. Dulu cuma ormas kecil, basis sosial di kampung-kampung. Tapi beberapa tahun terakhir, mereka mulai menguasai logistik, proyek, pemerintah daerah, bahkan ada dugaan keterlibatan narkotika. Aku mengangguk pelan. Mereka membakar mobil dinas di rumahku. Istriku dan anakku hampir jadi korban. Reza menatapku lama, lalu perlahan menggeser sebuah map ke arahku. Ini file mereka. Nama-nama anggotanya, markas tidak resminya, dan laporan pengintaian terakhir. Tapi Arif, dengar. Kalau kau mau turun tangan langsung, kau harus berhati-hati. Ini bukan operasi resmi. Dan kalau kau jatuh, sistem tidak akan melindungimu. Aku mengambil map itu. Aku tidak butuh perlindungan sistem. Aku cuma butuh keadilan. Sore menjelang. Langit kembali jingga. Tapi kali ini, keindahannya tak mampu meredakan gejolak dalam dadaku. Aku duduk di ruang tengah, map itu terbuka di depanku. Di dalamnya, foto-foto wajah yang tak kukenal, catatan transaksi, lokasi gudang, nama-nama samaran, dan satu simbol, lambang Grip Jaya, tengkorak hitam dengan pedang bersilang. Aku menelusuri daftar nama itu satu persatu. Beberapa terlihat familiar. Wajah-wajah yang sering kulihat nongkrong di perempatan kampung, mabuk, tertawa keras, dan merasa kebal hukum. Tapi satu nama membuat jariku berhenti. Damar. Nama itu muncul di beberapa catatan transaksi. Damar adalah adik dari teman sekolahku dulu. Dulu ia anak pendiam, kutu buku, selalu ikut pengajian. Tapi sejak kakaknya kecelakaan motor dan meninggal, dia hilang dari pergaulan. Aku tak pernah menyangka namanya muncul di organisasi kekerasan seperti ini. Kupandangi lagi simbol di halaman depan map. Simbol kematian. Simbol perlawanan tanpa arah. Mereka pikir mereka bisa bertindak sesukanya. Mereka pikir tidak ada yang akan menyentuh mereka. Tapi mereka salah. Malam itu, aku mempersiapkan semuanya. Pakaian hitam, sepatu kets, sarung, tangan, dan tas kecil berisi perlengkapan pengintaian. Aku bukan intel, tapi sebagai prajurit infanteri, aku tahu bagaimana cara menyusup, mengamati, dan menyerang dalam senyap. Rif, kamu mau kemana? Tanya Rani saat melihatku mengenakan jaket. Aku menatap matanya dalam. Cuma patroli pribadi. Dia tahu, aku sedang menyimpan sesuatu. Tapi dia juga tahu, malam itu, kata-kata takkan bisa menghentikanku. Rani memelukku erat. Wajahnya menempel di dadaku, dan suaranya lirih. Jangan biarkan mereka menang. Tapi tolong, jangan buat Zidan kehilangan ayahnya. Aku mengangguk, lalu pergi. Bara dalam dadaku tak akan padam sebelum mereka tahu bahwa sekali kau mengganggu prajurit, terlebih keluarganya, kau telah membuka pintu perang yang tak bisa kau tutup. Udara malam kota terasa berbeda saat kau menyusup dalam diam. Tak ada lampu jalan yang menyambut, hanya bayangan pepohonan yang mengintai dari balik gelap. Suara motor sesekali lewat, menciptakan denyut hidup di tengah keheningan. Tapi malam itu, aku bukan bagian dari denyut itu. Aku adalah bayang-bayang, menyusup dari satu sudut ke sudut lain, menelusuri jejak luka yang belum terbalas. Dari catatan Reza, aku tahu lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul oleh anggota Grip Jaya. Sebuah gudang tua di pinggiran pasar tampak biasa, hampir tak mencolok. Tapi jika kau tahu apa yang harus dicari, maka gudang itu seperti jantung dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Jendela-jendela atas ditutup kayu,
dindingnya kotor oleh grafiti, dan ada 2 motor gede diparkir di sisi kanan. Satu hal yang tak bisa disembunyikan dari mata seorang prajurit, pola. Orang-orang ini bukan preman biasa. Mereka punya ritme. Mereka punya sistem. Aku berjongkok di balik rimbunan ilalang tinggi, mengintai, mencatat. Satu orang berjaga di depan pintu dengan rokok di tangan, mengenakan jaket kulit dan celana sobek. Ia terlalu santai. Artinya mereka belum sadar mereka sedang diawasi. Di dalam, samar terdengar suara musik dan gelak tawa. Mungkin 5 atau 6 orang. Aku tidak membawa senjata malam itu. Hanya kamera kecil, senter ultraviolet, dan pena. Misi ini bukan untuk menyerang. Belum. Aku butuh bukti. Aku butuh nama. Dan lebih dari itu, aku butuh pemicu. Pukul 11 lewat. Sedikit, satu mobil masuk ke area belakang gudang. Lampunya dimatikan sebelum berhenti. 2 orang turun, dan dari sorot mataku yang sudah terbiasa digelap, aku mengenali salah satunya. Damar Dodka 15 tahun. Sudah selama itu aku tak melihatnya. Tubuhnya lebih kekar sekarang. Wajahnya dipenuhi jenggot tipis dan sorot mata yang kosong. Ia tertawa saat membuka pintu samping gudang, lalu menghilang di dalam. Tak ada jejak anak baik yang kukenal dulu. Yang kulihat kini adalah bagian dari sistem yang membakar mobil dinasku dan membuat anakku trauma. Aku menahan napas. Hati ini digempur amarah, tapi otakku sebagai prajurit tetap berpikir dingin. Sambil tetap bersembunyi, aku mengaktifkan kamera kecil dan mulai merekam. Beberapa menit kemudian, suara dari dalam mulai meningkat. Musik berhenti, lalu suara lain muncul, datar, berat, dan penuh komando. Sampai minggu depan, kita harus sudah kirim 5 paket ke Sumatera. Kode merah dari atas. Jangan banyak tanya. Kita digaji untuk kerja, bukan mikir. Aku menajamkan pendengaran. Dan satu lagi, mobil yang dibakar kemarin itu milik tentara. Jadi, kalau ada yang merasa pahlawan dan posting di medsos, gua pribadi yang matiin kalian. Kita belum boleh muncul. Belum waktunya. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadaku. Jadi benar, mereka tahu siapa target mereka, dan mereka tidak takut, karena mereka merasa aman di balik sistem yang lebih besar, jaringan. Dan jika benar paket-paket itu adalah narkotika, seperti dugaan Reza, maka Grip Jaya bukan cuma ormas. Mereka adalah cabang dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku terus merekam. Beberapa menit kemudian, Damar keluar lagi, bersama pria yang duduk di depan. Mereka berbicara pelan, lalu naik motor masing-masing dan meninggalkan gudang. Aku tetap di tempat, menunggu hingga semua tampak tenang. Baru kemudian aku merayap keluar dari persembunyian, melingkari sisi bangunan, dan menyelinap ke belakang. Tak ada CCTV. Sebuah kesalahan bagi mereka, dan keuntungan besar bagiku. Dengan cepat, aku menemukan satu pintu kecil yang tidak terkunci. Hanya beberapa meter ke dalam, ada lemari besi terbuka yang menyimpan kantong-kantong plastik hitam. Aku tidak membukanya, tak ingin meninggalkan jejak. Tapi cukup untuk mengambil foto, mencatat jam, dan mencium bau bahan kimia menyengat yang menempel di udara. Ini bukan tempat nongkrong. Ini adalah pusat distribusi gelap. Aku keluar secepatnya, berjalan kaki 2 kilometer ke tempat aku menitipkan motorku. Sepanjang perjalanan, dadaku sesak. Ini lebih dari sekadar balas dendam. Ini adalah perang. Dan pertarungan ini membutuhkan strategi yang lebih dari sekadar kekuatan fisik. Pagi menjelang, Rani menyambutku dengan wajah cemas, tapi tak banyak bertanya. Ia tahu sebagian jawabannya sudah bisa ia tebak dari mataku. Zidan masih tidur. Wajahnya mulai tenang, tapi sesekali mengigau. Api, mobil, ayah. Aku mengepalkan tangan di depan pintu kamar. Anak ini tak boleh tumbuh dengan rasa takut. Tak boleh hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Dan satu-satunya cara untuk memastikan itu adalah dengan menghabisi ancamannya dari akarnya. Aku kembali ke markas siangnya, membawa semua hasil pengintaian dan menemui Reza. Mereka aktif, dan mereka tahu mereka sedang diburu, kataku sambil menyerahkan flash disk. Reza menatapku dengan ekspresi yang tak biasa.
Kau sadar kalau semua ini bisa berujung pada operasi yang lebih besar? Bahkan bisa masuk ke ranah sandi negara. Aku menatapnya tajam. Kalau itu perlu, aku siap. Ia terdiam lama, lalu berkata, "Kau siap menghadapi kenyataan?" "Apa maksudmu?" Reza membuka file lain. Ia menunjuk pada bagian data jaringan. Di sana, tertera nama-nama yang terhubung dengan Grip Jaya. Dan di antara mereka, satu nama mencuat. Aku menelan ludah. Aldo Ramadan. Aku hampir menjatuhkan kursi. Itu nama lengkap sahabat lamaku. Orang yang dulu tumbuh bersamaku. Yang menghilang tiba-tiba setelah pendidikan selesai. Kami dulu seperti saudara. Dan sekarang, namanya tercatat sebagai koordinator logistik Grip Jaya. Dia hidup? Suaraku nyaris tak terdengar. Reza menunduk pelan. Dan dia bukan anak baik sekarang. Dunia seolah berhenti sejenak. Nafasku berat. Otakku mendadak kosong. Tapi tubuhku terasa panas, seperti bara yang disiram bensin. Ini bukan lagi tentang orang asing yang menyerang keluargaku. Ini tentang orang yang pernah berdiri di sampingku, sekarang menjadi musuh di balik tirai gelap. Langit sore menggantung di luar jendela markas. Dan aku tahu, badai yang sebenarnya belum datang. Tapi langkah ini sudah tak bisa kuhentikan. Bahkan jika di ujungnya aku harus melawan orang yang dulu kupanggil saudara. Setelah malam itu, langit terasa lebih berat. Bukan hanya karena mendung yang menggantung di cakrawala, tapi karena nama itu, Aldo Ramadan, terus bergema di kepalaku. Seakan dunia sengaja memutar ulang setiap kenangan bersamanya, mencabik kepercayaan yang dulu kukira takkan pernah runtuh. Aku menatap layar laptop di ruang kerja kecil di rumah. Di hadapanku, foto-foto lama dari pelatihan dasar militer 20 tahun lalu tersusun rapi dalam folder digital. Di setiap gambar, senyum, Aldo selalu hadir. Kadang di sisiku, kadang menggenggam bendera regu kami, kadang memegangi bahu temannya dengan tawa lebar. Ia bukan sekadar teman. Ia seperti kakak yang tak pernah kupunya. Kami tidur di barak yang sama, makan dari piring yang sama, bahkan pernah terluka bersama saat simulasi medan berat. Aku ingat malam ketika kami berdua dihukum berdiri berjam-jam dalam hujan, hanya karena tertawa saat apel malam. Tapi kami tak pernah mengeluh. Karena kami percaya, saudara bukanlah soal darah, melainkan soal luka yang dibagi bersama. Namun sekarang, Aldo bukan lagi sosok yang kukenal. Ia adalah koordinator logistik sebuah organisasi kriminal, pemimpin dalam bayang, dalang dari kekacauan. Dan aku, mungkin satu-satunya orang yang cukup mengenalnya untuk tahu bahwa ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini tragedi. Aku kembali menemui Reza 2 hari setelahnya. Ia sedang memeriksa berkas pengiriman data ke komando atas, matanya sembab karena kurang tidur. Tidak ada waktu untuk istirahat saat situasi semakin rumit. Aku butuh tahu semua tentang Aldo, kataku tanpa basa-basi. Reza menatapku sebentar, lalu menggeser kursinya ke kiri, membuka laci di bawah meja, dan mengambil satu map berwarna abu-abu. Aldo menghilang setelah operasi gabungan di Kalimantan 11 tahun lalu, jelasnya. Waktu itu, ia menjadi salah satu pemimpin regu pencarian. Tapi setelah operasi selesai, ia tidak kembali ke markas. Disangka gugur, tapi tak pernah ditemukan jasadnya. Aku menggigit bibir bawahku. Dan tak ada yang mencarinya? Dicari. Bertahun-tahun. Tapi jejaknya menguap. Reza menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Lalu 3 tahun lalu, nama Aldo muncul dalam pantauan Satgas Narkotika. Bukan sebagai pengguna, tapi sebagai penghubung logistik dari ormas yang berubah jadi sindikat. Saat itulah kami tahu, dia belum mati. Tapi dia telah memilih hidup di sisi yang lain. Aku menunduk. Kau tahu betapa dekatnya aku dengannya, kan? Justru karena itu aku memberitahumu lebih dulu, jawab Reza. Karena jika benar, Aldo pemimpin lapangan Grip Jaya, maka satu-satunya cara untuk membongkar semuanya adalah dengan menjatuhkan dia. Aku terdiam lama.
Bagaimana mungkin kau menjatuhkan orang yang pernah menolongmu bangkit saat kau nyaris putus asa? Bagaimana mungkin kau menodongkan senjata ke wajah orang yang dulu ikut menangis saat ibumu wafat? Aku tahu jawabannya, karena kebenaran tak mengenal saudara. Malam itu aku memutuskan pergi sendiri, tanpa rencana resmi, tanpa restu siapapun. Aku tak bisa menunggu birokrasi yang berjalan lambat, sementara nyawa anak dan istriku mungkin dalam bahaya. Dunia tak memberi kita pilihan untuk menunggu ketika kejahatan sudah mengetuk pintu rumah. Dengan berpakaian sipil, aku menyamar sebagai kurir freelance. Berbekal informasi dari Reza, aku menyusup ke salah satu tempat distribusi mereka di Pelabuhan Lama. Gudang itu lebih besar dari yang sebelumnya. Tak banyak penjaga, mungkin karena percaya diri. Aku mendekati pintu belakang, lalu dengan sekali tendangan, menjebolnya. Di dalam 3 pria terkejut, 2 lari. 1 mencoba melawan, tapi aku lebih cepat. Kunci lutut jatuhkan ke tanah dan tekuk tangannya ke belakang. "Di mana Aldo Ramadan?" Tanyaku dingin. Pria itu menggeliat, berusaha melawan, tapi tanganku cukup untuk membuatnya mengerang. "Dia di gudang pusat," teriaknya akhirnya. "Tapi dia hanya datang sesekali. Dia bukan bos besar, cuma perantara." Aku melepaskannya, menendang pistol yang disembunyikannya di pinggang, lalu mengikatnya dengan tali plastik dari rak. Aku tak butuh lebih dari itu. Yang aku butuh hanyalah satu arah. Markas pusat. Markas pusat mereka ternyata berada di sebuah rumah tua bergaya kolonial di pinggiran kota, dikelilingi pagar besi tinggi dan tanaman lebat. Jika kau tak tahu apa yang kau cari, rumah itu tampak seperti bangunan terbengkalai, tapi dari jendela atas, sesekali terlihat cahaya. Dan suara dari dalam, terlalu hidup untuk sebuah rumah kosong. Aku menyelinap lewat sisi utara, menggunakan dinding tetangga yang jauh lebih rendah. Melompat, berguling, dan bersembunyi di balik semak. Saat itulah aku melihatnya, siluet Aldo di balkon lantai 2. Berdiri sendiri, memegang gelas di tangan. Ia terlihat jauh lebih tua. Rambutnya lebih pendek dan wajahnya keras. Tapi aku mengenalnya. Dia masih sahabatku. Tapi sahabat yang telah berubah menjadi bayangan. Aku mengambil kamera, merekam visual, lalu pergi tanpa meninggalkan suara. Aku butuh lebih dari sekadar bukti visual. Aku butuh rencana. Sebab untuk menghadapi Aldo, aku tak hanya butuh senjata, tapi juga hati yang kuat. Di rumah, Rani menungguku dengan wajah lelah. "Kamu tak bisa terus begini," katanya. Zidan semakin ketakutan. Aku juga. Aku memeluknya erat. "Aku tahu, tapi kita hampir sampai. Ini, semua akan selesai." Ia menatapku lama lalu mengangguk, tapi matanya menyimpan kekhawatiran yang dalam. Karena ia tahu, aku bukan lagi Arif yang ia kenal dulu. Aku telah berubah, terbakar oleh amarah, dan digerakkan oleh dendam. Dan jauh di dalam diriku aku tahu, jika aku akhirnya harus menodongkan senjata ke arah Aldo, maka akan ada bagian dari hatiku yang takkan pernah kembali utuh. Malam turun perlahan, menyelimuti kota dengan selimut kelabu yang dingin. Angin meniup lembut dedaunan di luar, tapi di dalam diriku, badai sedang mengamuk. Aku duduk sendiri di ruang belakang, memandangi peta yang kugambar dengan tangan, penuh tanda merah, dan garis arah yang tak berhenti bertambah. Setiap titik di sana adalah tempat yang pernah kupijak dalam seminggu terakhir. Gudang pertama, pelabuhan, rumah kolonial itu. Setiap tempat membawa satu benang kusut yang terhubung ke pusat. Ke Aldo. Aku tahu kami makin dekat dengan kebenaran. Tapi yang belum kutahu adalah, apakah aku akan sanggup menghadapi kenyataan saat semuanya terbuka? Pagi hari, aku menerima pesan dari Reza. Sinyal koordinat dari rumah kolonial itu aktif. Mereka sedang rapat besar. Kita harus masuk malam ini. Sudah dapat restu dari atas. Aku butuh kau pimpin pasukan. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Kata-kata itu seperti tombak yang menembus langsung ke dada. Pimpin pasukan. Serbu markas. Tangkap atau lumpuhkan Aldo. Pilihannya terdengar jelas. Tapi bagiku, ini bukan sekadar operasi. Ini adalah pertarungan antara masa lalu dan tanggung jawab. Dan aku tahu, aku tak bisa lari dari dua-duanya.
Malam itu, aku berdiri bersama 8 anggota pasukan khusus di titik aman dekat markas. Kami berpakaian serba hitam, lengkap dengan pelindung tubuh dan alat komunikasi nirkabel. Tak ada suara, hanya isyarat tangan dan desahan napas yang menegaskan betapa serius misi ini. Reza mendekat dan memberiku satu amplop kecil. "Jika ada kemungkinan negosiasi, coba pakai ini dulu," katanya singkat. Aku membuka amplop itu. Isinya foto kami berdua, aku dan Aldo, saat kelulusan. Seragam putih bersih, medali tergantung di dada. Wajah penuh harapan. Aku menyimpan foto itu di saku dada. Hanya Tuhan yang tahu apakah kenangan bisa mengalahkan peluru. Pukul 20. 2:10 kami mulai bergerak. Aku memimpin dari depan, menyusuri lorong gelap dan licin di samping rumah kolonial itu. 2 anggota pasukan menyusup dari belakang, sementara 2 lainnya naik ke atap. Rencana kami jelas. Tangkap semua tokoh kunci tanpa korban jiwa. Tapi jika situasi berubah, kami harus bertindak cepat. Saat aku mendekati jendela utama, aku bisa melihat mereka berkumpul di ruang tengah. Ada sekitar 11 orang. Beberapa mengenakan jaket grip jaya. Beberapa lainnya berpakaian lebih rapi, penyuplai, mungkin. Di tengah mereka, berdiri Aldo. Ia lebih kurus dari terakhir kulihat, tapi sorot, matanya masih sama, penuh kendali, penuh arah. Aku memberi isyarat. 1, 2, 3, serbu. Pintu didobrak. Kaca pecah. Suara teriakan menggema. Kilatan senter dan laser senjata memenuhi ruangan. "Ajukan diri! Turunkan senjata!" teriakku. "Ini TNI. Kalian ditangkap." Beberapa orang langsung tiarap, tapi 2 pria mengangkat senjata dan menembak. Aku membalas dengan peluru ke arah bahu, menjatuhkan mereka tanpa membunuh. Di tengah kekacauan itu, Aldo berdiri tak bergerak. Ia menatapku lurus, dan aku pun membalas tatapannya. "Arif," katanya lirih. Suara itu, suara yang dulu menenangkan dalam masa-masa sulit. "Aldo," jawabku, masih membidik. "Jangan buat ini lebih sulit. Letakkan senjatamu." Ia tersenyum miris. "Jadi akhirnya kamu datang juga. Aku tahu, kamu akan mencariku. Aku bahkan menunggumu." Aku melangkah mendekat. Sementara pasukan lain sudah membekuk anggota yang lain. Tangan Aldo kosong. Tapi di meja di dekatnya, ada pistol. "Apa kamu benar-benar jadi bagian dari ini?" tanyaku. Suaraku berat. "Grip jaya? Narkoba? Teror?" Ia menunduk. "Aku bukan pemimpin. Aku hanya mencari tempat. Dunia ini, Arif, tak lagi seperti dulu. Kita tak punya tempat setelah perang. Tak ada hormat untuk pengorbanan kita. Aku hanya bertahan." "Bertahan?" tanyaku tajam. "Dengan membakar mobil dinas, menakut-nakuti anak kecil, itu bertahan menurutmu?" "Mobil itu bukan perintahku," katanya pelan. "Aku bahkan tak tahu itu milikmu. Sampai beberapa hari lalu." Aku menghela napas dalam, lalu menarik foto dari saku dan melemparkannya ke arahnya. Ia menangkapnya. Matanya membelalak. "Masih simpan ini?" tanyanya dengan suara retak. "Karena aku masih percaya kamu bisa berubah," jawabku. Beberapa detik berlalu dalam hening, lalu tangannya bergerak ke arah pistol. Tapi sebelum aku sempat menarik pelatuk, ia malah menggesernya ke arahku, dengan moncong menghadap bawah. "Ambil. Aku lelah, Rif," katanya lirih. "Aku capek lari. Aku segera memborgolnya." Dan saat aku menyentuh pergelangan tangannya, aku bisa merasakan detak jantungnya, tak lagi sombong, tak lagi liar, tapi penuh luka. "Kenapa, Do?" tanyaku, nyaris berbisik. "Kenapa kamu tak cari aku?" Ia menatapku, mata memerah. "Karena aku takut kamu kecewa. Dan aku tahu, kamu pasti akan datang. Bukan sebagai teman, tapi sebagai prajurit." Aku mengalihkan pandanganku. Karena ia benar. Aku datang bukan sebagai saudara. Aku datang sebagai alat negara. Dan itu menyakitkan.
Di luar rumah, Aldo dibawa ke mobil tahanan. Ia menoleh sekali sebelum naik, dan di balik pandangan itu, aku melihat sesuatu yang dulu ku kenal, penyesalan. Reza menepuk bahuku. Kerja bagus, Komandan. Aku hanya mengangguk. Kata-kata terasa hambar saat hatimu tak ikut bersorak. Karena malam itu, aku menang. Tapi aku juga kehilangan. Dingin pagi itu menembus kulit. Udara di penjara sementara terasa berat, penuh tekanan yang tak kasat mata. Aldo duduk di sudut ruang interogasi, tangan terborgol, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Sorot matanya kosong, seolah-olah ia bukan hanya terperangkap oleh besi, tapi oleh bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Aku berdiri di depan kaca dua arah, menyaksikan setiap gerak-geriknya. Bertahun-tahun bersama di militer, aku tahu betul bahwa tubuhnya menipu. Dia terlihat lemah, tapi pikirannya masih tajam seperti pisau. Aldo, aku memulai. Suaraku sengaja rendah agar tidak terdengar oleh petugas lain. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kenapa kamu memilih jalan ini? Ia menatapku, wajahnya sedikit mengerut. Karena aku tahu kau akan mencoba menghentikanku. Aku ingin kau melihat aku seperti apa aku sebenarnya. Tapi kau sudah punya gambaran sendiri, kan? Aku menarik napas panjang. Aku tidak pernah menilai orang berdasarkan masa lalu. Tapi, tindakanmu, membakar mobil dinasku, mengancam keluargaku, itu lebih dari sekadar salah. Ia mengangguk pelan. Aku tahu aku sudah salah. Tapi kau juga harus mengerti, dunia ini lebih kejam dari yang kau bayangkan. Setelah operasi di Kalimantan, aku merasa dikhianati. Semua yang kupercaya runtuh. Aku ada di sana, Do, kataku. Kita bersama-sama bertahan. Kau bukan sendiri. Ia tersenyum pahit. Tapi aku memilih jalan lain. Aku mencari kekuasaan, perlindungan. Aku masuk ke jaringan kriminal itu bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ada luka yang tak terlihat, yang tak bisa kulenyapkan dengan perintah atau peluru. Hari-hari berlalu. Aku sering kembali ke ruang interogasi itu. Setiap pertemuan membuatku semakin paham bahwa Aldo bukan sekadar musuh. Dia korban yang tersesat dalam dunia gelap. Tapi aku juga sadar, aku tak bisa membiarkan semua ini berlanjut tanpa konsekuensi. Pada suatu malam, aku menerima pesan dari Reza. Ada informasi baru yang mengejutkan. Grip Jaya ternyata hanya bagian kecil dari jaringan kriminal yang lebih besar. Bahkan beberapa pejabat tinggi diduga terlibat. Dunia yang kukira hitam putih, ternyata penuh abu-abu kelabu. Aku kembali ke rumah dengan kepala penuh beban. Rani dan Zidan menungguku. Tatapan mereka membawa ketenangan, tapi aku tahu aku tak bisa terus menyembunyikan kebenaran. Malam ini, aku harus pergi lagi, kataku. Rani menggenggam tanganku. Kamu harus hati-hati, Arif. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami. Aku mengangguk, tapi hatiku bergejolak. Aku sadar bahwa pertarungan ini bukan hanya soal tugas, tapi tentang mempertahankan keluarga dan mencari keadilan yang sebenarnya. Keesokan harinya, aku mengumpulkan pasukan kecil. Rencana berikutnya adalah menggali lebih dalam, membongkar jaringan yang lebih luas di balik Grip Jaya. Tapi ada satu hal yang kutegaskan. Aku tidak akan melibatkan Aldo dalam operasi ini tanpa persetujuanku. Ini bukan hanya soal perang melawan kejahatan, kataku. Ini soal menyelamatkan satu jiwa yang hampir hilang. Mereka mengangguk, menghormati keputusan itu. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon rumah, menatap bintang. Aku bertanya-tanya, apakah luka yang tak terlihat dalam diri Aldo juga ada dalam diriku? Luka yang membuatku rela berjuang, tapi juga membuatku rapuh. Di tengah keheningan, aku bertekad, aku akan mengungkap semua kebenaran, apapun risikonya. Karena aku tahu, jika aku gagal, bukan hanya keluargaku yang hancur, tapi juga harapan untuk sahabatku. Kota tak pernah benar-benar tidur. Lampu jalan yang berkelip redup dan deru kendaraan menjadi latar belakang yang konstan, mengingatkanku bahwa dunia terus berputar, tak peduli seberapa berat beban yang kutanggung. Setelah kejadian di rumah kolonial itu,
hidupku berubah. Setiap langkah menjadi pengawasan, setiap kata terbungkus kewaspadaan. Aku dan tim mulai memburu jejak jaringan yang lebih besar, yang selama ini bersembunyi di balik nama Grip Jaya. Pagi itu, Reza datang dengan wajah serius membawa sebuah berkas. Ini dari hasil pengintaian selama sebulan terakhir, katanya, sambil membuka laptop. Ada pola pengiriman yang mengarah ke sebuah gudang di pinggiran kota. Tempat ini diduga kuat menjadi pusat distribusi narkoba dan senjata. Aku menatap layar dengan seksama. Informasi itu membuka pintu ke sebuah dunia gelap yang selama ini tersembunyi dari pandangan publik. Ini kesempatan kita untuk menggulung jaringan mereka, kataku tegas. Tapi kita harus bergerak cepat dan hati-hati. Mereka tahu kita mendekat. Reza mengangguk. Aku sudah siapkan tim. Tapi ada satu hal yang mengganggu aku. Aku mengangkat alis. Apa itu? Beberapa anggota kita pernah terlihat berkomunikasi dengan pihak luar yang terkait dengan jaringan ini. Kemungkinan ada pengkhianat di antara kita. Mendengar itu, jantungku berdegup lebih cepat. Tidak ada ruang untuk kesalahan, apalagi pengkhianatan. Malam harinya, aku memimpin operasi penggerebekan di gudang tersebut. Kami tiba dengan perlengkapan lengkap, bergerak dalam kesunyian penuh ketegangan. Setiap sudut diperiksa, setiap suara dicermati. Ketika kami menemukan ruangan rahasia penuh dengan senjata dan narkoba, tiba-tiba alarm berbunyi. Suara tembakan menggema. Ada yang sudah menunggu kami. Dalam kekacauan itu, aku melihat sosok yang tak asing, seorang anggota pasukanku, Bayu, menembak ke arah kami. Kaget dan kecewa, aku segera mengarahkan tim untuk mengamankan Bayu. "Kenapa kau lakukan ini, Bayu?" tanyaku sambil menodongkan senjata. "Kau pengkhianat?" Bayu menunduk, lalu berbisik. "Aku terpaksa, Pak. Mereka mengancam keluargaku." Situasi menjadi rumit. Di satu sisi, kami harus memberantas kejahatan. Di sisi lain, ada sisi kemanusiaan yang tak bisa diabaikan. Setelah penggerebekan selesai, aku kembali ke markas dengan kepala penuh pikiran. Situasi ini tidak hanya soal operasi militer, tapi juga soal integritas dan kepercayaan. Aku duduk sendiri, membuka foto lama dengan Aldo. Bayu dan Aldo, dua sosok yang pernah dekat denganku, kini terjebak dalam dilema yang sulit. Aku tahu, untuk melangkah maju, aku harus menghadapi semuanya dengan keberanian dan hati yang teguh. Suara hujan mengguyur keras di atas genting rumah dinasku malam itu. Suasana kelam dan suram menelan pikiranku, mengaburkan batas antara kenyataan dan bayangan. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela, sementara tetes-tetes air jatuh berirama, seperti menghantarkan pesan bahwa sesuatu sudah berubah, tak bisa kembali seperti semula. Operasi terakhir kami di gudang penyelundupan telah membuka tabir gelap yang lebih dalam daripada yang kubayangkan. Grip Jaya hanyalah bagian kecil dari sebuah jaringan kejahatan terorganisir yang berakar hingga ke lingkar kekuasaan. Pejabat, pengusaha, bahkan aparat keamanan pun tampak berperan sebagai pion dalam permainan berbahaya ini. Dan di tengah semua, itu ada Aldo, sahabatku yang kini menjadi musuh dan juga korban. Malam itu aku kembali mengunjungi penjara sementara tempat Aldo ditahan. Wajahnya tampak lebih lelah, namun matanya masih memancarkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah hilang. Jiwa seorang pejuang. Kau tahu, Rif, suaranya lembut tapi penuh keteguhan saat aku duduk di depannya. Aku tidak pernah ingin seperti ini. Aku memilih jalan ini karena putus asa, bukan karena aku ingin melukai siapapun. Aku hanya ingin bertahan hidup. Aku menatapnya diam, mencoba menyelami luka yang tersembunyi di balik kata-katanya. "Kenapa kau tidak mencari aku? Kenapa kau pilih jalan ini tanpa bicara?" Ia menghela napas panjang, pandangannya menurun ke lantai dingin. "Aku takut kau akan mengecewakan aku, karena aku tahu kau akan memilih tugas daripada persahabatan. Aku sudah kehilangan banyak hal, Rif. Aku tidak ingin kehilangan dirimu juga." Kalimat itu menusuk hatiku lebih dalam daripada peluru manapun. Aku sadar bahwa di balik kengerian yang ia lakukan, masih ada sisa harapan yang tak kunjung padam. Keesokan harinya, aku mendapat kabar mengejutkan dari Reza. Dokumen baru yang berhasil disita
memperlihatkan nama-nama besar yang terlibat dalam jaringan kriminal ini, termasuk beberapa nama pejabat tinggi dan tokoh bisnis terkemuka di ibu kota. Ini bukan lagi sekadar misi militer biasa. Ini adalah perang melawan korupsi dan kejahatan yang berlapis-lapis. Aku tahu, jika langkahku salah, bukan hanya diriku yang akan jatuh, tapi juga keluargaku dan semua yang kuperjuangkan selama ini. Hari berikutnya, aku mengumpulkan pasukanku di ruang rapat tersembunyi, jauh dari mata-mata. Kita harus bergerak cepat. Informasi ini bisa jadi senjata ampuh untuk membongkar semua ini, kataku sambil membentangkan peta dan dokumen di atas meja. Reza menambahkan, tapi waspadai jebakan. Mereka tahu kita semakin dekat. Aku mengangguk, menatap satu persatu anggota timku. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang. Kita bukan hanya melawan mereka di luar sana, tapi juga mereka yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Di tengah persiapan, aku menerima pesan dari Rani, istriku. Aku cemas, Arif, jangan biarkan pekerjaan ini menguasai hidupmu. Ingat, aku dan Zidan selalu ada untukmu. Pesan itu membuat dadaku sesak. Aku tahu aku harus tetap kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk keluargaku. Namun, perasaan takut selalu mengintai. Takut kehilangan mereka, takut gagal. Beberapa hari kemudian kami melancarkan operasi besar ke markas jaringan tersebut. Dengan persiapan matang, kami menyusup dan mengepung gedung yang menjadi sarang mereka, tapi yang kami temukan jauh dari dugaan. Ruang rapat penuh dengan para tokoh penting, bukan hanya para anggota Grip Jaya, tapi juga pejabat dan pengusaha, yang selama ini kukira hanya sekadar mitra bisnis biasa. Di sudut ruangan, sosok Aldo berdiri dengan tenang. Namun kali ini, aku melihat sesuatu yang berbeda. Ada rasa penyesalan yang terpendam dalam tatapannya, seolah ia tahu bahwa pertarungan ini sudah sampai pada titik tanpa jalan balik. Ketika kami memasuki ruangan, suasana menjadi tegang. Salah satu pejabat yang terlihat ketakutan menatapku dan berkata dengan suara bergetar, "Pak Arif, kami tidak pernah berniat melibatkan Anda dalam ini. Semua ini hanya masalah bisnis." Aku mengangkat senjata, menahan amarah yang mencoba meluap. Bisnis yang kau jalankan ini membunuh banyak nyawa. Ini bukan hanya tentang uang, tapi kehormatan dan masa depan bangsa. Aldo melangkah maju, menatapku. Arif, dengarkan aku, kau harus tahu kebenaran yang sebenarnya. Mereka memaksa aku masuk ke dalam permainan ini. Aku bukan dalang, aku hanya korban. Aku terdiam. Kata-kata itu menggelayut di udara, mengguncang keyakinanku. Konflik mencapai puncaknya saat ledakan tiba-tiba mengguncang gedung. Suara siren dan jeritan memenuhi udara. Kami diserang oleh pasukan bayaran yang sengaja disiapkan untuk melindungi jaringan itu. Dalam kekacauan itu, aku dan Aldo terpisah dari tim. Kami berdua terjebak di ruang bawah tanah, terpaku oleh situasi yang mengancam nyawa. "Aku tak ingin kau terluka, Rif," kata Aldo dengan suara lirih. "Aku tahu aku salah, tapi tolong, percayalah, aku masih ingin memperbaiki semuanya." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan melewati ini bersama." Di tengah kegelapan dan suara ledakan yang menggema, aku merasakan ikatan lama yang kembali menyala. Persahabatan, pengkhianatan, penyesalan, dan harapan yang tak pernah padam. Suara siren dan ledakan masih membekas di telingaku ketika aku berhasil keluar dari reruntuhan bersama Aldo. Udara malam terasa berat, dipenuhi debu dan bau asap yang menusuk. Kami berdiri di tengah kekacauan, tubuh lelah dan jiwa penuh luka. Namun, di balik semua itu, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Setelah meloloskan diri dari serangan mendadak itu, kami menuju tempat aman yang sudah kuatur sebelumnya. Di sana, kami berdua duduk dalam diam, menghisap udara malam yang dingin, dan mencoba merangkai kata-kata yang sulit diungkapkan. "Aldo," aku membuka percakapan dengan suara serak. "Apa yang akan kau lakukan sekarang? Setelah semua ini?" Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Aku harus bertanggung jawab, Rif. Aku harus membersihkan namaku, dan mungkin memutus rantai ini dari dalam." Aku mengangguk pelan.
Aku akan membantumu sekuat tenaga, tapi kau harus siap menghadapi konsekuensi. Kami tahu jalan ke depan. Tidak mudah. Jaringan kriminal itu masih kuat, dan musuh-musuh kami tidak akan berhenti mengejar. Hari-hari berikutnya, kami bekerja sama dengan tim untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Aldo membuka beberapa rahasia yang selama ini tersembunyi, termasuk nama-nama penting yang terlibat di balik layar. Namun, setiap langkah membawa risiko besar. Ancaman datang dari berbagai arah, membuat kami harus selalu waspada. Di tengah kesibukan itu, aku mendapat kabar dari Rani. Ia dan Zidan berada di rumah orang tua untuk sementara waktu demi keamanan. Aku merasakan rindu yang dalam, tapi juga ketenangan mengetahui mereka berada di tempat yang aman. Suatu malam, saat aku dan Aldo menggelar rapat rahasia, tiba-tiba ada suara langkah kaki di luar. Kami segera bersiap, tapi yang datang adalah seorang agen dari kepolisian anti korupsi. Ada laporan penting yang harus kalian ketahui, katanya serius. Operasi gabungan akan diluncurkan dalam waktu dekat. Ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan semua jaringan kriminal yang selama ini bersembunyi. Aku dan Aldo saling berpandangan. Ini adalah momen yang kami tunggu-tunggu sekaligus takutkan. Saat operasi berlangsung, kami bergerak dengan koordinasi dan tekad yang kuat. Setiap sudut kota disisir, setiap jaringan perlahan diputus. Aku merasakan kebanggaan sekaligus rasa kehilangan, karena beberapa dari kami harus menghadapi bahaya yang sangat besar. Di balik semua itu, aku sadar bahwa pengorbanan adalah harga yang harus dibayar untuk keadilan. Setelah operasi selesai, aku dan Aldo berdiri di sebuah bukit kecil, menatap ke arah kota yang mulai tenang. Kita sudah mulai membersihkan, kataku pelan. Aldo mengangguk, wajahnya lebih cerah daripada sebelumnya. Ini baru awal, Rif. Tapi aku yakin, dengan kerja keras dan kejujuran, kita bisa mengubah segalanya. Aku tersenyum, merasakan beban berat perlahan terangkat. Mentari pagi menyinari kota dengan hangat, seakan memberi harapan baru setelah gelapnya malam panjang yang kami lalui. Udara pagi terasa segar, dan angin lembut membawa aroma daun yang basah oleh embun. Aku berdiri di depan rumah sederhana kami, memandang Rani dan Zidan bermain di halaman. Senyum mereka begitu tulus, menghapus segala lelah dan luka yang selama ini melekat di hatiku. Beberapa bulan sejak operasi besar itu, keadaan mulai membaik. Jaringan kriminal yang selama ini menguasai banyak aspek kehidupan berhasil dibongkar. Beberapa pejabat dan tokoh bisnis dijebloskan ke balik jeruji besi. Proses hukum berjalan, dan harapan akan perubahan nyata mulai tumbuh. Aldo, sahabatku yang dulu terjerumus dalam kegelapan, kini menjalani masa hukuman dengan penuh kesadaran. Ia bertekad memperbaiki diri dan membuktikan bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk berubah. Kami masih sering berkomunikasi lewat surat dan kunjungan, berbagi cerita dan saling menguatkan. Hari ini, aku mendapat panggilan dari komandan. Arif, kau telah menunjukkan dedikasi dan keberanian luar biasa. Aku percaya kau akan menjadi contoh bagi prajurit lain. Aku membalas dengan rasa bangga dan haru. Tugas ini berat, tapi juga mulia. Di rumah, Rani memelukku erat. Kita sudah melewati banyak hal, Arif. Aku bangga padamu. Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan yang selama ini aku rindukan. Ini baru permulaan, Rani, untuk kita dan masa depan Zidan. Aku tahu perjalanan ini belum benar-benar usai. Masih banyak tantangan di depan, keadilan yang harus diperjuangkan, dan keluarga yang harus kujaga. Namun aku siap. Dengan hati yang kuat dan jiwa yang teguh, aku melangkah menatap masa depan.